Disilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan tentunya pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, terkhusus masyarakat Kabupaten Poso yang menyaksikan acara ini, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan juga aman, tentunya kita akan sama-sama sejenak menundukkan kepala untuk berdoa, dan doa pada sore hari ini akan dipimpin langsung oleh Pendeta Lanto Mau Bujalemba STH MTH. Kami persilahkan. Salam dan selamat sore untuk kita sekalian. Kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya akan memandu doa ini secara Kristiani. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang terus mengantar perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini untuk mengikuti debat putaran kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso. Kami serahkan sepenuhnya acara ini di dalam kasih dan kuasa-Mu, supaya berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, sesuai harapan dan kerinduan kami. Memberkati ketiga pasangan calon, diberi hikmat oleh Tuhan, diberi sehat dan kuat oleh Tuhan, untuk dapat tampil di sore hari ini, di dalam pertolongan kasih dan kuasa-Mu. Memberkati KPU dan panitia yang ada, yang menggelar acara ini, sehingga semuanya akan sukses di dalam kasih-Mu yang sempurna. Memberkati rencana untuk pilkada di Kabupaten Poso. Biarlah Tuhan di tengah-tengah persiapan masyarakat, Allah akan hadir dengan kuasa-Mu, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik, akan berakhir dengan baik, indah pada waktunya, di dalam anugerah dan kasih-Mu. Kami percaya debat sore ini, termasuk pilkada Kabupaten Poso, ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Sehingga kami sekalian masyarakat Kabupaten Poso tetap ada dalam satu keutuhan, kesatuan dan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dari awal hingga akhirnya debat sore ini, kami pertaruhkan kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami manusia. Ampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Pengampunan Tuhan akan memberi arti makna perjuangan kami bersama yang terus kami akan jalani. Ini doa kami, ini permohonan kami, dan ini debat sore ini Tuhan kami bawa dan persembahkan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus, Muhalis kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Pendeta Lanto Mau Bujalemba STH MTH, kami ucapkan terima kasih. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari KPU Kabupaten Poso. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Dengan hormat kami mengundang kepada Ibu Wilianita Selviana Pangeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat
rekan komisioner KPU Kabupaten Poso, yang terhormat rekan sesama penyelenggara Bawaslu Kabupaten Poso, yang terhormat Bapak Ibu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso bersama tim kampanye, dan Bapak Ibu tim pakar debat publik putaran kedua, serta seluruh masyarakat Kabupaten Poso yang saya banggakan. Fasilitasi kampanye debat publik terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 ini diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota, serta Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota di masa bencana non-alam COVID-19. Pada pelaksanaan debat putaran kedua ini mengambil tema menyelesaikan persoalan daerah, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Sementara isu atau topik yang dibahas lebih spesifik mendalami tema tersebut adalah hukum, HAM, dan korupsi. Menjelang pelaksanaan debat publik putaran kedua ini, KPU Kabupaten Poso juga telah membuka ruang bagi masyarakat Kabupaten Poso untuk ikut serta memberi usulan pertanyaan sebagaimana diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020, bahwa masyarakat berhak mengajukan usulan pertanyaan kepada KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota. Selain itu, pada acara debat ini sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dilakukan pembatasan jumlah peserta yang hadir. Namun, tanpa mengurangi hak pemilih atau warga masyarakat untuk ikut serta, debat publik ini dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI Sulawesi Tengah, Poso TV, dan media sosial KPU Kabupaten Poso. Harapannya, hal ini dapat didukung oleh semua pihak demi mewujudkan pemilihan serentak yang adil, berintegritas, damai, dan sehat. Akhir kata, semoga fasilitasi kampanye debat publik terbuka ini dapat memberi edukasi politik yang santun dan sejuk bagi seluruh warga masyarakat yang menyaksikan. Dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, debat publik terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso putaran kedua, Senin 16 November 2020, saya nyatakan dibuka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Santi Santi Om. Baik, hadirin kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wilianita Selviana Pangeti, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Poso. Baik, pemirsa dan juga hadirin yang kami hormati, tentunya agar acara debat publik terbuka putaran kedua untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso untuk sore hari ini dapat berjalan dengan tertib dan juga aman, ada tata tertib yang tentunya patut kita ikuti dan juga kita pahami bersama. Dan berikut tata tertib pelaksanaan debat publik terbuka putaran kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso sore hari ini. Tata tertib debat publik atau debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada pemilihan serentak tahun 2020. Debat publik ini bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi, dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih dan masyarakat Kabupaten Poso. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan ID card yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Poso. Tim kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan ruangan.
Undangan tidak diperbolehkan membawa alat peraga kampanye atau atribut kampanye pasangan calon. Undangan tidak diperbolehkan meneriakan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat. Peserta debat dan undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan apapun. Peserta atau calon wajib menggunakan durasi waktu efektif yang telah disediakan dalam memberikan jawaban atau pertanyaan kepada pasangan calon. Peserta atau calon tidak boleh melakukan interupsi atas pertanyaan atau jawaban dari pasangan calon yang sedang berbicara. Moderator debat wajib menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan waktu yang sama kepada tiap calon atau pasangan calon. Moderator dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau pasangan calon. Wajib mematuhi ketentuan mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19 selama pelaksanaan debat. Baik, baru saja kita menyimak bersama tata tertib untuk pelaksanaan debat publik terbuka kali ini untuk sama-sama kita pahami, kita taati dan juga kita laksanakan selama acara ini berlangsung. Ya, baik hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kali ini saatnya untuk kami memperkenalkan kepada Anda ke-8 tim pakar yang telah bekerja berhari-hari untuk menyusun materi dan pertanyaan yang akan diberikan kepada seluruh pasangan calon pada hari ini. Dan inilah ke-8 profil tim pakar KPU Kabupaten Poso. Dr. Haji Muhtadin Daeng Mustafa MHI, dosen IAIN Palu. Dr. Haji Sidik MAG, dosen IAIN Palu. Dr. Muzakir Tawil MSI, dosen Universitas Tadulako Palu. Dr. Nina Yusnita Yamin SE MSI AKCA CMA, dosen Universitas Tadulako Palu. Dr. Dokteranda Kalarse Totanan MSI AKCA, dosen Universitas Tadulako Palu. Dr. Rafiuddin Nurdin SPMH MP, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Palu. Dr. Darwis MSI, dosen Universitas Tadulako Palu. Dr. Asrifai SIP MSI, dosen Universitas Tadulako Palu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk seluruh tim pakar kita pada hari ini. Baik, tentunya Unggi dan juga pemirsa dan juga para hadirin, debat publik terbuka ini tidak terlepas dari peran seorang moderator. Betul sekali, dan tentu jalannya debat publik putaran kedua pada hari ini juga akan dipimpin oleh seorang moderator. Dan kami akan memperkenalkan kepada Anda, inilah profil moderator kita pada sore hari ini. Dr. Nina Yusnita Yamin, SE MSI AKCA CMA. Lahir di Biak 5 November 1970. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Kabupaten Poso, kita sambut salah satu tim pakar kita kali ini. Ini dia moderator kita, Dr. Nina Yusnita Yamin, SE MSI AKCA CMA.
Terima kasih Arya dan Nunggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di acara kampanye debat publik terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil Bupati Poso tahun 2020. Debat publik kali ini adalah debat kedua dari 3 kali debat yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Poso. Perkenankan, saya Nina Yusnita Yamin akan memandu kampanye debat publik sore hari ini dengan tema menyelesaikan persoalan daerah, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Hadirin, kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Ibu Dr. Verna GM Inkiriwang dan Bapak M. Yasin Mangun dipersilahkan untuk menempati podium yang telah disediakan. Kita beri aplaus. Hadirin, kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Darmin Agustinus Sigilipu dan Bapak Amjad Lawasa, dan dipersilahkan untuk menempati podium yang telah disediakan. Kita beri aplaus. Hadirin, kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Bapak Insinyur Samsuri MSI dan Bapak Insinyur Tony Sowolino MSI, dipersilahkan untuk menempati podium yang telah disediakan. Kita beri aplaus. Kita akan memulai kampanye debat publik terbuka sore hari ini dengan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Dimulai dari pasangan calon urut nomor 3, saya persilahkan kepada Bapak Insinyur Samsuri MSI dan Bapak Insinyur Tony Sowolino MSI untuk menyampaikan visi dan misi Anda terkait dengan tema debat publik kali ini, yakni menyelesaikan persoalan daerah, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator yang kami hormati, Bapak Ibu tim pakar dari perguruan tinggi, Bapak Ketua KPU Panwaslu bersama jajarannya, hadirin sekalian, masyarakat Poso yang kami cintai dan saya banggakan. Kami akan menyampaikan visi kami, yaitu mewujudkan Kabupaten Poso yang aman, maju, berbasis pertanian dan pariwisata, didukung oleh sumber daya manusia yang unggul. Berkaitan dengan tema hari ini, yaitu masalah daerah, dikaitkan untuk NKRI dan kebangsaan, adalah dalam misi kami yang ketiga dan keempat, yaitu memberikan pelayanan yang dasar, yaitu meliputi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun pelayanan perizinan secara maksimal. Dan yang kedua adalah tata kelola pemerintahan yang berpihak
kepada masyarakat. Hal ini adalah rawan untuk bisa menimbulkan masalah-masalah. Oleh karena itu kami ambil dalam misi yang ketiga itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan, baik pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan maupun juga perizinan-perizinan secara maksimal. Karena perizinan-perizinan inilah yang jumlahnya begitu banyak dan tersebar di berbagai dinas yang kadang-kadang masyarakat juga tidak lepas untuk ada kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan kepentingan mereka sehari-hari, sehingga dia juga kesulitan kadang-kadang menemui masalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam mengurus perizinan. Oleh karena itu perizinan pun harus kita antisipasi, kita persingkat, kita percepat, kita permudah. Begitu juga tata kelola pemerintahan. Kita akan wujudkan pemerintahan yang efektif, efisien. Kita juga akan dorong untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami prinsipnya adalah mengabdi kepada masyarakat, wajib melindungi, mengayomi dan mengarahkan masyarakat dengan sepenuhnya sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Tempat-tempat yang rawan, misalnya perencanaan-perencanaan harus kita antisipasi, jangan sampai perencanaan yang menimbulkan permasalahan-permasalahan. Tender-tender yang harus tepat waktu dan sesuai dengan sasaran harus kita ikuti perkembangan-perkembangan. Pengelolaan aset pun juga harus kita ikuti secara sempurna supaya tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah-masalah. Hal inilah yang perlu harus kita perhatikan secara bersama. Terima kasih. Habis, Pak. Berikutnya kita mendengarkan pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Saya persilahkan kepada Bapak Darmin Agustinus Sigilipu dan Bapak Amjad Lawasa untuk menyampaikan visi dan misi Anda terkait dengan tema debat publik kali ini, yakni menyelesaikan persoalan daerah, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Petubunakari ine ripapa wa kasangkompo pura-pura anu ndapotowe riraya Yesus Kristus Allah Subhanahu wa taala ida sang yang widiwasa maragodago kita memberata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Sesuai dengan tema debat kandidat pada putaran kedua hari ini, yaitu menyelesaikan persoalan daerah, kemudian memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Poso tahun 2005 sampai dengan 2025, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 sampai dengan 2025 ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Poso yang mandiri, yang maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif regional dan nasional. Untuk menjabarkan arah pembangunan tersebut di atas, maka kami selaku calon Bupati Poso dan Wakil Bupati Poso menetapkan visi sebagai berikut, yaitu memantapkan Poso cerdas yang inovatif dan berdaya saing. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Poso untuk tahun 2021 sampai dengan 2025. Kami menetapkan ada 5 misi, tetapi pada kesempatan ini ada 2 misi yang kami angkat, yaitu misi pertama, meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan damai berbasis kearifan budaya lokal dengan mempertahankan dan meningkatkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Poso yang harmonis dengan semangat Pancasila dan kearifan budaya lokal.
Kemudian misi yang ketiga adalah menyelenggarakan pemerintah yang cerdas dan inovatif, yaitu dengan prioritas misi yang pertama, melakukan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, inovasi pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan revolusi mental dan peningkatan kapasitas aparatur. Terima kasih. Selanjutnya, kita mendengarkan pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 1. Saya persilahkan kepada Ibu Dr. Verna GM Inkiriwang dan Bapak M. Yasin Mangun untuk menyampaikan visi dan misi Anda terkait dengan tema debat publik kali ini, yakni menyelesaikan persoalan daerah, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Wampapa, wa ine, kasangkompo pura-pura, anuku pomawo paiku tubunaka, Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami cintai, serta seluruh masyarakat Kabupaten Poso yang kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Persoalan daerah yang paling mengemuka di Kabupaten Poso 5 tahun belakangan ini adalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah orang miskin di Kabupaten Poso sekitar 40.000 jiwa. Tahun 2020 diperkirakan meningkat tajam sebagai dampak dari situasi pandemi COVID-19. Peningkatan jumlah orang miskin juga dapat dilihat dengan perkiraan angka pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan turun hingga angka 4% di tahun 2020. Mengapa Verna Yasin mengangkat persoalan kemiskinan menjadi perhatian utama kami? Karena kemiskinan adalah bagian yang sangat erat dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur materinya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia pada poin ke-7, yaitu hak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, komitmen penting Verna Yasin jika rakyat memberikan amanah daerah 5 tahun ke depan adalah berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pilar pembangunan desa sejahtera dan Poso sejahtera. Dimensi HAM yang lain termuat pula dalam rencana aksi nasional hak asasi manusia meliputi hak hidup berupa peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang dituangkan dalam program kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Terkait pembentukan produk hukum daerah yang banyak menimbulkan permasalahan setelah penetapannya, Verna Yasin berkomitmen untuk memastikan bahwa tahapan dan proses pembentukan produk hukum daerah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan daerah yang lain yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah adalah belum dilaksanakannya sepenuhnya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance dan clean government, untuk mencegah terjadinya praktek korupsi. Terkait persoalan pelaksanaan itu, maka Verna Yasin menuangkan dalam visi misi pembangunan kelima, yaitu mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas dan akuntabel. Selain persoalan di atas, persoalan membutuhkan penanganan dan keterlibatan segera dari pemerintah adalah masalah penyalahgunaan narkotika, masalah lingkungan hidup termasuk kerusakan iklim yang menyebabkan banjir seperti yang melanda Poso Kota dan sekitarnya, kemudian masalah penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di sekitar wilayah Poso Pesisir Bersaudara sebagai dampak dari masih adanya kelompok bersenjata. Verna Yasin akan bekerja keras, bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Terima kasih. Hadirin sekalian, segmen pertama telah selesai. Kita rehat sejenak dengan jeda pariwara berikut ini. Hadirin sekalian, kita memasuki segmen kedua, masih dalam kampanye debat publik terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Poso tahun 2020 putaran kedua. Pada segmen kedua ini akan ada pertanyaan dari
tim pakar yang akan dibacakan oleh moderator khusus pendalaman visi dan misi masing-masing pasangan calon terkait dengan tema yakni menyelesaikan persoalan daerah, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Pertanyaan akan dimulai dari pasangan calon nomor urut pertama. Sini ada amplop, akan saya buka. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Poso Harmoni merupakan salah satu misi yang akan Anda lakukan dengan mengembangkan kehidupan masyarakat Poso yang toleran dan damai. Salah satu penjabaran yang akan dilakukan adalah mendukung dan bersinergi dengan program-program deradikalisasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda meyakinkan pemilih pada Pilkada Poso tahun 2020 ini dalam membuat program dan kebijakan yang efektif terkait dengan sinergitas program deradikalisasi di Kabupaten Poso. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, sesuai dengan yang tercantum dalam visi dan misi kami di Poso Harmoni, bahwa yang akan kami lakukan ke depan adalah mendukung dan bersinergi dengan program-program deradikalisme, adalah tentu saja sebagai pemimpin, sebagai pemerintah daerah ke depan, hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam hal penanggulangan masalah terorisme. Sebagai pemerintah daerah, tentu saja kami harus menunjang bersinergi dalam rangka menuntaskan hal-hal yang terkait dengan deradikalisme. Apa saja yang harus kami lakukan adalah tentu saja kami sebagai pemerintah daerah harus langsung turun kepada masyarakat, melaksanakan program-program yang sesuai dengan harapan rakyat, sehingga apabila ada paham-paham yang bertentangan, paham-paham radikalisme yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat, ini tidak terus menjalar di tengah masyarakat. Bagaimana sehingga masyarakat bisa kita beri pemahaman dengan kita menyentuh langsung kepada sendi-sendi kehidupan dengan melalui pelayanan dasar kepada masyarakat. Apa saja itu? Kita meyakinkan menghadirkan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan langsung tepat berada di tangan masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat akan berpikir tidak ada pembiaran yang terjadi di tengah masyarakat, bahwa pemerintah mengayomi masyarakat, sehingga keinginan atau paham yang selama ini tertanam di dalam pemikiran masyarakat itu tidak terjadi. Apabila pemerintah mensukseskan menjawab langsung kebutuhan masyarakat, melihat langsung kebutuhan masyarakat, tentu saja hal-hal ini bisa kita kurangi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apa yang harus kita perhatikan kelompok-kelompok masyarakat ini yang sudah terpetakan dengan baik di daerah mana saja yang harus kita sentuh, di daerah mana saja yang harus kita beri perhatian khusus. Itulah kami akan berpartisipasi, memberikan program-program kepada kelompok-kelompok kecil, ada pemberdayaan masyarakat, ada pembaruan ekonomi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak ditinggalkan, masyarakat tidak merasa sendiri. Sehingga paham-paham yang dimasukkan ke tengah masyarakat bahwa pemerintah tidak hadir, bahwa ada yang menzolimi, ini tetap tidak berkembang, tidak tumbuh subur, melainkan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat, meyakinkan pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, petani diperhatikan. Ini yang menjadi bagian dan tugas dari pemerintah daerah untuk kami mensukseskan program deradikalisme. Selain itu juga peningkatan peran serta forum komunikasi umat beragama, para deklarator Malino, dan lain-lain sebagai wadah pencegahan dini adanya potensi konflik sosial yang sesungguhnya selama ini mereka hanya dijadikan sebagai pemadam kebakaran. Nanti ada kejadian barulah mereka diingat dan diundang untuk penyelesaian itu. Kemudian adalah meningkatkan peran serta organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan menumbuh kembangkan kehidupan yang toleran. Terima kasih.
Selanjutnya, dengan mekanisme yang sama, saya akan membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan untuk calon pasangan nomor urut 2, peningkatan kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan damai berbasis kearifan lokal merupakan salah satu misi pembangunan daerah yang akan Anda lakukan dalam periode 2021-2024. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah konkret dalam mempertahankan dan meningkatkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Poso yang harmonis dengan semangat Pancasila dan budaya lokal di tengah gempuran peradaban luar dan pengaruh teknologi informasi yang begitu luas. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator atas pertanyaan tadi. Ini kami ambil dari misi pertama, yaitu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan damai berbasis kearifan budaya lokal. Prioritas misi ini yang kami lakukan adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Poso yang harmonis dengan semangat Pancasila dan kearifan budaya lokal. Jadi kami tentunya selaku pemerintah daerah, dalam hal ini sebagai putra daerah kita harus betul-betul mencintai kearifan lokal yang ada. Karena kearifan lokal yang ada ini nantinya yang membuat kita bersatu. Kabupaten Poso adalah miniaturnya Indonesia. Di sini kita memiliki banyak sekali suku-suku yang mendiami tanah Poso. Dan secara khusus untuk Kabupaten Poso ini memiliki ada 4 suku terbesar, yaitu suku Pamona, kemudian suku Napu, suku Behoa, dan suku Bada. Dan kita juga ditambah dengan beberapa suku yang ada yang datang ke Tanah Poso. Untuk itu tentunya kami selaku pemerintah daerah berupaya dan berusaha agar situasi kondisi yang saat ini sudah damai di Tanah Poso, yang kita pernah mengalami masa-masa suram di tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, ini tidak boleh lagi terjadi di Tanah Poso. Karena siapapun yang merasa itu menang, pasti dia jadi arang, dan yang kalah pasti dia jadi abu. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Tanah Poso, mari kita bergandengan tangan. Kita punya slogan, yaitu Kabupaten Poso adalah Kabupaten Sintuwu Maroso. Dengan kita bersatu, kita akan kuat. Kita memiliki slogan yaitu Pakaroso Mo Sintuwu Napolanto. Dengan kita bisa bergotong royong bersama-sama, kita pasti akan mampu untuk bangkit dari ketertinggalan yang ada menuju Poso yang lebih baik lagi ke depan. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan hasil yang sangat memuaskan. Kabupaten Poso sempat mendapatkan juara 2 tingkat nasional untuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di tahun 2019 dan kita mendapat itu di tahun 2020. Semoga dengan kebersamaan yang sudah terjalin dengan baik sampai dengan saat ini, kita akan menjaga kedamaian yang sudah terwujud di Kabupaten Poso dengan bagaimana kita menciptakan rasa aman, nyaman sehingga masyarakat bisa hidup tentram dan damai. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atas dasar sosial dan budaya dalam semangat jiwa Sintuwu Maroso merupakan salah satu misi yang akan dijabarkan dalam program pembangunan ke depan. Pertanyaannya adalah,
jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atas dasar sosial dan budaya dalam semangat Jiwa Sintuwu Maroso? Pertanyaannya, waktu Anda untuk menjawab adalah 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih. Ini termasuk visi nomor urut 1 bagi kami. Kami sangat menyadari bahwa masyarakat Poso ini ada 11 bahasa daerah, yang artinya di situ terjadi sekat-sekat sosial secara alami. Dan itulah tugas pimpinan daerah ke depan, harus mampu merawat dalam kebersamaan dan perbedaan. Apalagi ditambah daerah kita, Poso khususnya, yang bisa diterobos dari mana-mana, yaitu dari Sigi lewat Nampu bisa ke Poso, dari Manado lewat Parimo bisa ke Poso, dari Luwuk Banggai lewat Tujuh-Nauna bisa ke Poso, dari Makassar lewat Palopo bisa ke Poso, juga dari Kendari lewat Morowali Utara juga bisa ke Poso. Poso merupakan titik simpul yang artinya rawan terhadap benturan masalah-masalah budaya, ditambah koordinasi masyarakat kita yang memiliki pluralisme yang sangat tinggi. Pimpinan daerah harus mampu merawat secara baik sehingga tidak terjadi perpecahan-perpecahan dengan mudah, bahkan benturan-benturan yang sengaja dari luar juga harus bisa kita sama-sama kita atasi bersama masyarakat. Oleh karena itulah program-program dalam rangka pemberdayaan dan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama harus kita rawat terus sehingga bisa bersama-sama untuk mengendalikan dan mengamankan daerah yang kita cintai ini. Di samping itu kita juga harus tetap memberdayakan, yaitu tim koordinasi kerukunan umat beragama yang ada di daerah. Harus kita jaga bersama umat-umat yang lain, harus kita selalu kita satukan, sehingga sekecil apapun kejadian bisa kita selesaikan dengan cepat. Dan kita juga sangat menyadari, yang paling penting kejadian-kejadian itu biasanya timbul tidak bisa diatur. Kadang-kadang sementara kita tidur jam 4 atau jam 11 malam ada kejadian. Itulah perlunya seorang pemimpin yang peka, tanggap, yang harus dengan cepat melakukan tindakan. Dan ibarat api yang masih kecil itu sangat mudah dimatikan. Kedatangan seorang pemimpin yang sewaktu-waktu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, manakala saat kejadian itu harus bisa dengan cepat dan tepat. Itu yang harus disadari oleh kita. Tentu kita harus berpihak, memperhatikan dengan menempatkan di dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, sehingga daerah kita Poso ini yang kita cintai bersama selalu dalam keadaan aman. Kita menyadari ada beberapa masalah, dan masalah yang sekarang ini tentunya harus kita tetap antisipasi, jangan sampai tambah. Kita perkuat sosial masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan cara itu Cukup kita waktunya, Pak. aman. Terima kasih. Hadirin sekalian, segmen kedua telah selesai. Kita rehat sejenak dengan jeda pariwara berikut ini.